Tell the bank to release the funds. Assalamualaikum cuy, kembali lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Ya, seperti biasa Mamang hadir kali ini buat ngalur film lanjutan dari Mamang Jason Bourne. Dimana di film sebelumnya Mamang Jason berhasil melakukan balas dendam atas kematian dari kekasihnya Mary. Namun di sini ia masih belum mengingat siapa dirinya yang sebenarnya dan alasan ia bergabung menjadi agen dari CIA. Nah, di film kali ini Jason kembali mencari tahu semua itu dan kembali harus berurusan dengan Pam dan juga beberapa agen CIA lainnya yang kembali berusaha untuk memburunya. Gimana keseruan film dari mantan agen CIA yang satu ini? Cus, kalau gitu kita langsung masuk ke alur cerita filmnya cuy. Awal mula kisah kali ini dimulai dengan sosok dari Jason yang masih menjadi incaran para polisi di seluruh dunia. Kali ini dirinya terpaksa harus kembali kabur dari kejaran para polisi di wilayah Moskow. Ia pun kemudian mampir ke sebuah apotek di sekitaran untuk mengobati luka yang dialaminya. Namun sayangnya dua orang polisi mengetahui keberadaan dari Jason di dalam apotek tersebut. Really commit to this program. You be waiting here. 6 minggu kemudian di tempat lain, Pam kembali menggelar sebuah rapat dengan petinggi CIA bernama Ezra. Di dalam rapat itu, Pam menjelaskan jika Jason bukanlah ancaman bagi agensi mereka. Jason melakukan itu semua hanya demi mengingat kembali masa lalunya. Namun sayangnya, Ezra di sini tidak sependapat dan tetap merencanakan untuk memburu Jason yang mengancam agensi mereka. Di tempat lainnya, di Italia, seorang pria bernama Simon Ross terlihat tengah menemui salah seorang narasumbernya yang bernama Daniels. Diketahui jika Simon adalah seorang wartawan dari media massa terkenal di Inggris dan ia di sini berusaha mencari tahu tentang kebenaran dari sebuah operasi rahasia CIA dengan kode Blackbriar. In Naples, Berlin, Moscow. Turn off the tape recorder. What connects the dots? Pulang dari pertemuannya itu, Simon pun menghubungi editor di tempatnya bekerja terkait berita tersebut. Namun ternyata, panggilan telepon itu membuat CIA mengetahui jika ada seseorang yang ingin menggali informasi tentang operasi Blackbriar. Noah, salah satu pimpinan di CIA, langsung mendatangi markas pusat mereka untuk mengetahui sosok dari pria tersebut. Tanpa basa-basi, ia pun langsung meminta agar anak buahnya mencari siapa narasumber dari Simon yang jelas mengetahui tentang operasi rahasia itu. Jimmy, give me Ross's profile on one. Yes, sir. This is NSA priority level 4. Any questions? Sementara itu, Jason sendiri memilih untuk mendatangi saudara tiri dari Mary di Prancis yang bernama Martin. Tujuannya itu adalah untuk mengatakan jika Mary telah tewas beberapa bulan yang lalu, dan ia mengatakan jika kekasihnya itu tewas dibunuh oleh orang yang ditugaskan untuk memburu dirinya. Melihat kesedihan di wajah Martin, Jason kemudian berjanji akan membalaskan dendam kematian dari kekasihnya itu. She's dead. I know this gonna end this way. She was shot, You killed him. and I'm gonna find them. Sepulangnya dari sana, Jason kembali berencana melanjutkan misinya dengan numpak pada sebuah kereta cepat. Tanpa sengaja dirinya kemudian membaca sebuah koran yang memuat berita yang ditulis oleh Simon. Melihat namanya tertera pada berita itu, Jason pun langsung menelpon kantor media tempat di mana Simon bekerja. Ia kemudian mengaku sebagai sosok dari Jason Bourne dan mengajak Simon untuk bertemu di sebuah tempat untuk bisa membicarakan tentang berita yang ditulis oleh Simon. CIA yang kebetulan sedang berusaha melacak semua alat komunikasi milik Simon pun mengetahui panggilan tersebut. Meski di sini mereka tidak sempat melacak panggilan dari Jason, namun Noah memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti kemana Simon pergi. Seorang agen elit bernama Pask ikut ditugaskan pada misi mereka untuk mengikuti Simon yang pergi menuju sebuah stasiun. Di stasiun itu sendiri, Jason terlihat telah menunggu kedatangan dari Simon. Mengetahui jika Simon dibuntuti oleh agen CIA, ia pun memasukkan sebuah ponsel baru yang tidak bisa dilacak oleh CIA.
Dari ponsel itu, Jason mulai mengarahkan kemana Simon harus pergi agar terhindar dari intaian para agen CIA yang memburunya. Menyadari ada sesuatu yang tak beres, Noah pun segera memerintahkan salah satu timnya untuk segera menangkap orang yang diduga adalah narasumber dari Simon. I want you to listen very carefully to what I'm about to tell you. Target's on the move. He's on the move. He's on the move. Is that his contact? Jimmy, we need the call. I need that cell phone. Berhasil menjebak para agen CIA, Jason kembali melanjutkan mengarahkan Simon melalui ponselnya. Mereka berdua akhirnya sempat bertemu sesaat sebelum akhirnya kembali berpencar, dikarenakan ada beberapa agen yang kembali terlihat mendekat ke arah mereka. Tak lama dari sana, Paz juga tiba di stasiun tersebut dan bersiap untuk menghabisi targetnya. Di dalam sana, Jason masih mengarahkan Simon agar terhindar dari intaian CCTV yang ada di stasiun tersebut. Beberapa orang agen CIA juga terlihat mulai berdatangan mencari keberadaan mereka berdua. Menyadari akan hal tersebut, Jason pun segera mengamankan para agen CIA yang mengejar Simon. One, stand up. That's it. Oh God, he's got a gun. He's got a Stay gun. on the line. He's You're got a on. gun. Hurry, Ross. We gotta move. That's Jason Bourne. Noah yang di sini mengira jika Jason adalah orang yang menjadi narasumber dari Simon, kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk mengeksekusi mereka berdua di tempat. Paz yang juga menerima perintah itu pun segera bersiap di atas sebuah bangunan dengan senapan andalannya. Dan di saat yang tepat, ia pun berhasil menghabisi Simon di stasiun tersebut. I'm gonna get us out of here. You gotta do exactly what I say. Bourne. Mengetahui lokasi keberadaan dari si penembak jitu, Jason pun segera mengejarnya. Sementara Paz yang gagal membunuh Jason, memilih untuk segera pergi dari tempat tersebut setelah melihat kehadiran dari beberapa polisi lokal. Meski berlari satarikna untuk mencari pelaku pembunuh dari Simon, Jason pada akhirnya harus membiarkan targetnya itu lolos di stasiun tersebut. Kehilangan orang yang bisa membantu mengingat tentang masa lalunya, Jason kembali harus berusaha mencari tahu informasi lainnya melalui internet. Sementara di markas CIA sendiri, Pam kembali dipanggil oleh Ezra terkait lolosnya Jason pada misi terakhir mereka. Akibatnya ia pun harus menemui Noah yang kini menangani kasus yang berhubungan dengan Jason. Merasa Pam pernah menangani kasus tentang Jason, Direktur Ezra di sini memerintahkan mereka berdua untuk bekerja sama pada misi kali ini. Meski di sini sebenarnya Pam sendiri tidak sependapat dengan Noah, ia mau tak mau harus mengikuti perintah dari atasannya itu. Bourne, he's here. And a reporter got killed. I'll see you at the office. Sedangkan di Madrid, Spanyol, Daniel menyaksikan berita pembunuhan dari Simon di media TV. Panik melihat berita itu, Daniel di sini memutuskan untuk kabur sambil membawa semua dokumen rahasia yang rencananya akan dijadikan sumber berita untuk Simon sebelumnya. Sementara Pam dan juga Noah yang kini resmi menjadi partner, segera melakukan tugas mereka memburu narasumber dari Simon yang mereka kira adalah Jason. Merasa jika Jason adalah target kelas kakap, Pam meminta kepada semua anak buahnya untuk bekerja ekstra keras pada misi kali ini. Meski begitu, Pam masih meyakini jika Jason bukanlah narasumber yang dicari Noah. Hal itu sendiri berdasar dari tiket pesawat milik Jason yang tidak sama dengan tiket yang dipesan oleh Simon, yang mana artinya mereka tidak mungkin bertemu di Italia beberapa hari yang lalu. Dari sana mereka pun kemudian mencari informasi lainnya dan mendapati jika narasumber sebenarnya dari Simon ialah Daniels yang merupakan salah satu kepala cabang kantor CIA di Madrid. Dengan cepat Noah langsung memerintahkan anak buahnya untuk memburu rekan mereka itu dengan membawa persenjataan lengkap. Mendengar hal itu, Pam tidak menyetujuinya. Daniel di sini masih merupakan anggota resmi dari CIA, yang artinya Daniel masih rekan mereka. Sementara itu, Jason yang kini berada di Spanyol Madrid segera mendatangi kediaman dari Daniels. Setelah berhasil membobol pintu masuk dan menghapus rekaman CCTV, Jason pada akhirnya berhasil masuk ke dalam sana. Namun sayangnya Daniels telah pergi dari sana. Jason di sini hanya mendapati berangkas kosong
dan juga sebuah foto dari Daniels bersama dengan seorang pria yang membuatnya mendapat penglihatan batin dari masa lalunya. Tak lama kemudian 2 orang agen CIA datang ke lokasi itu. Mereka di sini diperintahkan untuk mengamankan Daniels, dan tanpa rasa curiga sedikit pun kedua agen ini pun masuk ke dalam dan mendapati jika Daniels telah kabur bersama dokumen rahasia tersebut. Di tengah aksi mengacak kadut kediaman dari Daniels, tiba-tiba Jason muncul dan menghajar kedua agen cupu tersebut. Alarm's down. The safe is empty. Di dalam sana Jason juga kembali bertemu dengan Nikki yang saat ini ditempatkan di sana bersama dengan Daniels setelah misi terakhirnya di Berlin. Tak lama kemudian mereka mendapat telepon dari Noah. Di sini Nikki meyakinkan Noah jika ia berada seorang diri di dalam sana bersama dengan 2 orang agen yang dalam kondisi pingsan. Nikki juga tidak memberitahukan keberadaan dari Jason kepada Noah. Namun Noah yang sepertinya cukup cerdas itu pun tidak mempercayai begitu saja ucapan dari Nikki. Ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mengirim tim kedua ke lokasi tersebut. Tak ingin mengambil resiko lebih jauh, Jason menghubungi polisi lokal dengan tujuan mengalihkan perhatian dari agen CIA lainnya yang mungkin akan kembali berdatangan. Still looking for Bourne? I thought that case was closed. How long till backup? How long do I have? 3 minutes. Escucho tiros y tíos gritando. Parecen americanos. Keep moving. Sambil membawa Nikki, Jason akhirnya mendapat informasi keberadaan dari Daniels dari mulut Nikki. Ia kemudian memperlihatkan foto yang ditemukan sebelumnya kepada Nikki dan mengatakan jika pria yang bersama Daniels di foto itu adalah orang yang pertama muncul di ingatan masa lalunya. Jason kemudian mengatakan jika dulu Daniels membawa dirinya kepada pria tersebut. Akhirnya Nikki pun menjelaskan semuanya, di mana Daniels dan pria itu melakukan sebuah eksperimen pada manusia dengan memodifikasi perilaku mereka. Jason merupakan salah satu atau bahkan bisa dibilang adalah subjek pertama dari eksperimen tersebut. Melihat kedatangan 2 orang polisi lokal, Jason akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Esok harinya salah satu agen CIA mendapati lokasi keberadaan dari Daniels. Ia kemudian segera melaporkannya kepada Noah, yang mana Noah di sini tidak memberitahukan informasi itu kepada Pam. Namun ternyata Pam sendiri telah mengetahui informasi itu dari salah satu anak buahnya. Merasa jika nyawa Daniels berada dalam bahaya, Pam berusaha meminta bantuan pada Direktur Ezra. Namun sayangnya Ezra tidak menjawab panggilan telepon itu. Noah sendiri ternyata telah menugaskan seorang agen rahasia untuk membunuh Daniels di kota tersebut tanpa sepengetahuan dari Pam. Ia di sini sengaja menahan akun bank dari Daniels agar bisa mengulur waktu sampai agen itu tiba di sana. Sementara Jason dan Nikki yang juga telah tiba di tempat tersebut segera menuju lokasi di mana Daniels berada. Mereka pun menyewa kamar beberapa blok dari hotel tempat Daniels menginap. Nikki di sini berusaha mencari informasi dengan membobol database dari CIA. Setelah berhasil mengetahui agen yang akan dikirim untuk misi tersebut, Nikki selaku agen penghubung berpura-pura ingin bertemu dengan agen itu untuk memberikan ponsel baru pada agen tersebut. He'll take us right to Daniels. Sir, the asset is deviating off course. Markas pusat CIA menyadari ada seseorang yang telah menembus database mereka dan mengubah rute dari agen yang mereka kirim. Noah pun menyadari jika itu adalah ulah dari Nikki dan segera mengirim agen lain untuk memburunya. Sempat terjadi cekcok dengan Pam yang tak setuju dengan perintah itu, namun kembali pada akhirnya Pam terpaksa mengikuti perintah dari Noah selaku pimpinan misi itu. Perintah eksekusi itu pun kembali diterima oleh agen yang sama yang ditugaskan memburu Daniels. Menyadari jika Jason mengikutinya dari arah belakang, agen itu pun seketika langsung memarkirkan kendaraannya. Sementara itu Noah sendiri segera membuka blokir akun bank milik Daniels untuk memancingnya keluar dari hotel tempatnya menginap. Dan di tengah jalan, tiba-tiba Tell the bank to release the funds. Jason di sini berhasil selamat dari ledakan itu. Namun agen pembunuh Daniels berhasil lolos. Ledakan itu pun mengundang perhatian polisi lokal yang mengira jika Jason adalah pelakunya.
Aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana Jason berusaha mengejar si agen yang berusaha untuk melanjutkan misinya membunuh Nicky, sementara dirinya sendiri dikejar oleh polisi lokal yang berusaha untuk menangkapnya. Nicky yang sudah mengetahui jika dirinya akan menjadi incaran agen pembunuh itu pun lantas segera berusaha melarikan diri ke tengah kerumunan rakyat jelata. Kesulitan mencari sosok dari Nicky, Jason memutuskan untuk mencari dari tempat yang lebih tinggi, dan ia pun kemudian naik ke atap dari rumah warga dan memutuskan untuk ngegajleng dari satu atap ke atap lainnya. Di sisi lain, para polisi juga masih berusaha untuk menangkapnya. Sementara Nicky yang panik, memutuskan untuk masuk ke dalam rumah salah satu warga demi menghindari bedil maut dari si agen pembunuh. Sampai tiba di sebuah rumah, Jason akhirnya berhasil datang bak superhero dan langsung menghajar si agen pembunuh itu. Duel tangan kosong pun terjadi. Jason yang tak mengira lawannya cukup mahir dalam adu jotos, terlihat cukup kewalahan pada awal pertarungan. Sampai pada akhirnya ia berhasil menaklukkan pria gundul itu dengan mencekiknya dengan sebuah handuk hadiah dari pasta gigi Kodomo. Jason di sini sengaja menipu Noah dan agen lainnya agar mengira jika dirinya dan juga Nicky telah berhasil tewas dibunuh oleh agen pembunuh itu. Hal itu ternyata terbukti berhasil karena Noah langsung menutup kasus tersebut dan memerintahkan salah satu anak buahnya di sana untuk mencari mayat dari keduanya. Diketahui jika ternyata operasi Blackbriar yang menjadi inti permasalahan kali ini berkaitan dengan Direktur Ezra. Ia juga memerintahkan kepada Noah untuk menjadikan Pam sebagai kambing hitam jika operasi Blackbriar gagal nantinya. Sementara itu, Jason dan Nicky yang kembali selamat memutuskan untuk bermalam di Hotel Oyo cabang Maroko. Di dalam hotel itu, Jason mengatakan jika dirinya selalu terngiang-ngiang wajah dari semua korban yang telah ia bunuh selama ini. Tak ingin Nicky menjadi korban selanjutnya, Jason meminta agar dirinya pergi menjauh agar tidak terlibat masalah ini. Sebelum berpisah, Nicky memutuskan untuk mengubah penampilannya agar tidak dikenali orang yang mengejarnya. Malam itu Jason pun mengantar Nicky untuk pergi ke sebuah terminal damri di tengah kota Tangier. Setelah mengantar kepergian dari Nicky, Jason kemudian mengunjungi kamar jenazah, tempat mayat dari Daniels diamankan. Dari berkas terbakar yang berhasil diselamatkan, Jason menemukan sebuah berkas bertuliskan CIA yang beralamatkan di New York tempat Pam bekerja. Kembali Jason di sini memutuskan untuk mencari tahu kebenaran atas dirinya dengan langsung terbang menuju Amerika. Sementara di tempat lain, Pam mendapati sebuah berkas dari CIA yang memuat tentang eksperimen yang dibentuk oleh Daniels dan juga pria bernama Albert. Diketahui jika Albert adalah seorang dokter pada eksperimen tersebut. Pam juga kemudian diberitahukan oleh salah satu anak buahnya jika Jason masih hidup dan menggunakan identitas samaran. Sementara Noah mendapat konfirmasi jika mayat di Maroko yang ditemukan sebelumnya adalah mayat dari agen pembunuh yang mereka kirim. Sementara Jason yang telah tiba di New York langsung melakukan panggilan kepada Pam dari gedung sebelah. Panggilan itu ternyata diketahui oleh anak buah dari Noah yang langsung menyadapnya. Dalam obrolan itu, Pam mengatakan identitas dan alamat tempat lahir dari Jason yang sebenarnya. Ia juga mengajak Jason untuk bertemu membicarakan lebih detail tentang semuanya. Born? You were born 4:15. You look tired. Panik mengetahui jika Jason berada di sekitar markas mereka, Noah segera mengerahkan semua anak buahnya termasuk Paz untuk memburunya. Sementara Pam yang menyadari Jason ada di sana kemudian memutuskan untuk keluar dan mencari sosok dari Jason. Sayangnya hal itu diketahui oleh Noah yang langsung memerintahkan anak buahnya yang lain untuk segera mengikuti Pam. Sedangkan beberapa orang agen lainnya diperintahkan untuk menuju Tudor City, lokasi pertemuan yang dijanjikan Jason kepada Pam. Namun nyatanya semua itu hanyalah jebakan yang sengaja disiapkan Jason untuk mengelabui Noah. Jason sendiri
ternyata menyelinap masuk ke dalam kantor dari Noah sementara mereka pergi dan berhasil membawa dokumen rahasia tentang operasi Blackbriar yang tersimpan di dalam brankas. Standing by. Okay, here we go. Copy that. I see her. Noah Wilson. Noah Wilson. Yeah. Wilson, check my office. He's got everything. God damn it. Lokasi pertemuan sebenarnya ternyata berada di Missouri sesuai kode keras yang dikatakan Pam di telepon sebelumnya. Di mana lokasi itu sendiri adalah sebuah lab pusat penelitian dari divisi riset khusus CIA, sekaligus awal mula kelahiran dari program Treadstone dan juga Blackbriar. Jason yang berhasil mengambil dokumen penting itu kembali harus berhadapan dengan beberapa orang agen CIA yang mengejarnya dalam perjalanan menuju lokasi pertemuannya dengan Pam. Diudag layaknya maling ayam, Jason akhirnya memutuskan untuk mauk sebuah mobil agar dirinya bisa kabur dari kejaran mereka. Terinspirasi dari game GTA, Jason mengganti mobilnya dengan mobil polisi agar lebih greget dalam aksi kejar-kejarannya. Oh my God, it's a code. She just gave him the training facility. Oh, Christ. Tiba di sana, ingatan masa lalunya kembali muncul. Jason pun kemudian bertemu dengan Pam yang telah menunggu di depan pintu masuk dan memberikan dokumen rahasia yang berhasil diambil dari kantor Noah sebelumnya. Meski di sini Pam sempat mengajak Jason untuk menghadapi masalahnya bersama-sama, namun Jason menolak permintaan itu. Sementara itu, Noah sendiri yang mengetahui tujuan dari Jason pergi, kemudian segera memberitahukannya kepada Dr. Albert selaku pimpinan di lab tersebut. Tak lama setelah tiba di sana, Noah segera membagi tim menjadi dua, di mana tim pertama termasuk Paz yang ternyata berhasil selamat, diperintahkan untuk memburu Jason, dan tim lainnya termasuk Noah sendiri akan mencari keberadaan dari Pam di dalam sana. Setelah mengetahui keberadaan dari Pam dari pantauan CCTV yang ada di sana, Noah memutuskan untuk mengurus Pam seorang diri. Namun hal itu terlambat dilakukan karena Pam ternyata telah mengirimkan bukti dokumen rahasia itu kepada salah satu anak buahnya. Better get yourself a good lawyer. Tiba di sebuah ruangan, Jason kembali mengingat tentang masa lalunya di tempat tersebut. Tak lama dari sana, Dr. Albert datang menemuinya. Meski Jason di sini masih tidak mengingat awal mula dirinya bergabung ke dalam agensi CIA, sang dokter akhirnya menjelaskan jika Jason melakukan semua itu secara sukarela. Jason yang sebelumnya bernama David Webb dan merupakan seorang kapten dari militer itu, memutuskan untuk bergabung ke dalam eksperimen tersebut setelah ia kehilangan seluruh anak buahnya saat terjadi sebuah peperangan. Pada eksperimen itu, Jason diharuskan melakukan sebuah tes akhir sebelum ia resmi dijadikan agen rahasia oleh CIA. He knew exactly what it meant for you. You have to decide. This is it. Tak lama setelah Jason berhasil mengingat semua masa lalunya, beberapa agen CIA berusaha masuk. Jason akhirnya memutuskan untuk kabur dari sana. Paz yang masih ditugaskan untuk memburu Jason, di sini akhirnya melepaskannya akibat dari Jason yang tidak membunuhnya pada kejadian kejar-kejaran sebelumnya. Do you even know why you're supposed to kill me? Berkat laporan dokumen yang dikirimkan oleh Pam, pihak pemerintah berhasil menangkap dan mengamankan Dr. Albert dan juga Noah atas tuduhan melakukan operasi tak resmi di dalam Badan Intelijen Negara. Hal itu sendiri ikut menyeret nama dari Direktur Ezra yang terlibat dalam pengesahan operasi tersebut. Meski di malam sebelumnya, Noah berhasil menembak Jason sebelum dirinya jatuh dari atas gedung pencakar langit, namun nyatanya Jason di sini kembali berhasil selamat pada insiden tersebut. It's been reported that Webb was shot and Dari endingnya udah jelas bakal ada film lanjutannya ya. Buat yang penasaran dan kepo-kepo manja sama film dari Mamang Jason ini, bisa langsung dipantengin terus channel Mamang cuy.
Sebelum pamit, Mamang ingetin buat yang belum subrek bisa langsung dicolek aja tombol merahnya. Dan jangan lupa buat aktifin gambar loncengnya biar selalu update video terbaru dari Mamang. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.